Tony Efes kembali membacakan cerita dari tim Emak Desi Prayogo. Bismillah, assalamualaikum. Cerita kali ini datang dari narasumber yang berasal dari Riau, yaitu Mas Putra. Di sini Mas Putra ingin menceritakan pengalaman pribadi dia dan keluarga kecilnya, di mana keluarga kecilnya merasa diganggu oleh sosok tak kasat mata, dan sosok ini kerap mengganggu anaknya. Dan sebelum saya masuk ke ceritanya, mari kita doa dulu. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Mas Putra yang kala itu baru menikah dengan istrinya yang bernama Mbak Mimi Anggria. Kita panggil saja Mbak Mimi ya. Masih tinggal di rumah mertua, yaitu rumah orang tua Mbak Mimi. Tapi tidak lama ya, hanya sekitar beberapa bulan saja. Sampai tiba waktunya Mas Putra mengajak istrinya untuk ngontrak rumah saja. Mungkin Mas Putra juga ingin hidup mandiri dan merasakan benar-benar rasanya berumah tangga. Istrinya pun setuju dengan niat baik dari Mas Putra. Biasa, pengantin anyar kan, jadi ya masih uunya tuh waktu itu. Akhirnya mereka ngontrak di sebuah rumah dengan harga sewa 8 juta per tahunnya. Tapi saat itu Mas Putra tidak langsung menyewa 1 tahun, melainkan setengah tahun terlebih dahulu, karena kondisi keuangan mereka saat itu juga masih belum stabil. Hari terus berlalu dan tak terasa mereka sudah menempati rumah itu setengah tahun. Di samping itu, mereka juga belum dikaruniai seorang anak dalam pernikahannya. Karena masa setengah tahun kontraknya sudah habis, akhirnya Mas Putra dan istri memilih untuk melanjutkannya. Informasi buat teman-teman ya, rumah kontrakan ini bisa diambil setengah tahun ataupun 1 tahun. Dan sekitar 8 bulan menikah, akhirnya Mbak Mimi hamil. Mereka bahagia melihat hasil tes pack yang diberikan Mbak Mimi kepada Mas Putra saat itu. Hari demi hari mereka lalui seperti biasa. Dan tak terasa perut Mbak Mimi sudah membesar. Saat itu usia kandungannya sudah 9 bulan dan tak lama lagi akan melahirkan. Tapi sepertinya Mas Putra juga sedang dalam kondisi keuangan yang masih belum stabil, di mana dia juga harus membayar beberapa tunggakan. Ada cicilan motor, dia juga harus mencari uang kontrakan, karena saat itu masa kontrak rumahnya akan habis dalam beberapa bulan ke depan. Dan ditambah lagi saat itu harus mencari uang untuk persalinan istrinya. Bahkan Mas Putra juga bilang, gara-gara memikirkan itu semua, saya tidur sampai tidak bisa nyenyak, Mbak. Aku pribadi paham dengan apa yang dirasakan Mas Putra waktu itu. Bagaimana repotnya seorang kepala rumah tangga di saat semua kebutuhan harus dibayar dalam waktu bersamaan. Sampai tiba hari Mbak Mimi harus melahirkan. Karena kurangnya dana tadi, akhirnya Mas Putra tidak membawa Mbak Mimi ke rumah sakit atau klinik untuk melahirkan, melainkan Mbak Mimi harus melahirkan di rumah kontrakan tersebut. Kebetulan Mas Putra memiliki seorang kakak bernama Mbak Dewi yang berprofesi sebagai bidan honorer di puskesmas, dan ini kakak kandung Mas Putra nomor 3. Mas Putra adalah anak kelima dari 6 bersaudara. Selain Mbak Dewi, di sana juga ada kakak-kakak dari Mbak Mimi yang juga turut membantu. Jam terus berputar dan tak terasa sudah pukul 3:57 menit. Dini hari, waktu setempat. Anak Mas Putra telah lahir ke dunia dengan selamat. Masya Allah, alhamdulillah. Anak itu berjenis kelamin laki-laki dan diberi nama Alfariza Mahadirga Putra. Sebuah nama yang bagus, dan kita panggil saja dengan Putra Junior biar lebih mudah ya. Mereka sangat bahagia atas kelahiran anak pertamanya. Tapi Mas Putra masih dipusingkan dengan pembayaran uang kontrakan yang masa sewanya hanya tinggal 2 bulan saja. Mas Putra yang kala itu masih belum bisa mendapatkan uangnya, lalu memutuskan untuk pergi ke rumah orang tuanya keesokan hari, dengan harapan bisa meminjam uang agar bisa membayar uang kontrakan tersebut. Saat Mas Putra sudah di rumah orang tuanya, jawaban orang tuanya justru menyuruh Mas Putra untuk membangun rumah sendiri. Dan daripada harus meneruskan sewa kontraknya, lalu Mas Putra menjawab pertanyaan dari orang tuanya. Bagaimana saya bisa membangun rumah? Tanah saja saya tidak punya. Lalu ibunya menyuruh Mas Putra untuk membangun rumah di sebuah lahan tanah yang dekat dengan rumah orang tuanya. Tanah itu adalah milik pemerintah yang masih belum dibangun perkantoran, dan juga sudah ada yang membangun rumah di lahan tanah itu sekitar 10 kakak.
Mas Putra sebenarnya juga tertarik untuk membangun rumah di lahan tersebut. Tapi lagi-lagi dia dipusingkan dengan biaya membeli alat-alat yang akan dipakainya untuk membangun rumah. Akhirnya mau tidak mau Mas Putra meminjam sedikit modal kepada orang tuanya untuk bisa membangun rumah kecil-kecilan yang akan dia tempati dengan keluarga kecilnya. Karena Mas Putra tidak mampu membayar upah kuli dan lain-lain, dia pun meminta tolong kepada bapaknya untuk membantunya. 2 bulan lamanya Mas Putra dibantu dengan orang tuanya membangun rumah itu, dan akhirnya sudah selesai juga. Bersamaan dengan itu, masa sewa kontrakannya juga sudah habis. Lalu Mas Putra memboyong keluarga kecilnya dari rumah kontrakan itu untuk tinggal di rumah baru mereka. Tak terasa sudah sekitar setengah bulan Mas Putra, Mbak Mimi dan anaknya tinggal di rumah yang dibangun Mas Putra dengan 1000 perjuangan itu. Tapi masih belum terjadi apa-apa. Sampai suatu hari, Mas Putra dengan terpaksa harus meninggalkan istri dan anaknya demi suatu pekerjaan. Mas Putra bekerja di sebuah kapal yang mengangkut sembako-sembako yang hendak dikirim di setiap kecamatan. Mas Putra ini tinggal di kabupaten. Sewaktu dia dapat shift jaga malam, jadi dia harus turun kerja di malam itu. Dan Mas Putra meminta tolong kepada adiknya yang paling bontot untuk menemani istrinya. Malam sewaktu dia hendak meninggalkan istri dan anaknya untuk berangkat kerja, hati dan pikirannya tidak tenang dikarenakan anaknya sedang demam, efek samping imunisasi. Mas Putra tidak bisa berbuat banyak karena pekerjaan yang dia lakoni saat itu memang mengharuskannya untuk bekerja malam itu juga. Dia juga sudah berpesan kepada Mbak Mimi untuk selalu menjaga diri baik-baik, menjaga buah hatinya, dan selalu beritahu dia atau telepon bila terjadi apa-apa. Mas Putra telah sampai di kapal tempatnya bekerja. Bahkan Mas Putra sempat ketiduran. Tiba-tiba Mas Putra terbangun karena ponselnya berbunyi. Ternyata itu telepon dari adiknya. Selain itu, sudah ada sekitar 6 panggilan tak terjawab sebelumnya dari adiknya juga. Dia tidak dengar karena waktu itu Mas Putra sudah tertidur pulas. Dan saat dia bangun juga sudah menunjukkan pukul 1:45 dini hari waktu setempat. Mas Putra langsung menjawab telepon adiknya, tapi adiknya hanya menyuruh untuk segera pulang ke rumah secepat mungkin. Oh ya, nama adik Mas Putra ini adalah Mbak Delta. Adiknya juga menambahkan kalau anaknya Mas Putra sejak pukul 12 malam waktu setempat nangis terus gak mau berhenti-berhenti. Dengan terpaksa adiknya telepon dia sampai berkali-kali. Di tengah perasaan yang campur aduk, Mas Putra memutuskan untuk pulang ke rumah setelah berpamitan dengan nahkodanya. Dan beruntungnya dia diberi izin karena kapal juga belum berangkat malam itu juga karena masih harus menunggu pagi. Setelah 15 menit perjalanan, tibalah Mas Putra di rumahnya dan dia langsung masuk ke dalam rumah. Di sana, dia mendapati istrinya yang sedang menggendong anaknya yang sudah terlelap, adiknya dan juga mertuanya. Mas Putra langsung bertanya pada istrinya, perihal anaknya yang menangis gak berhenti-berhenti. Tapi istrinya juga tidak tahu kenapa anaknya menangis terus-menerus. Bahkan sejak pukul 12:30 malam, dan istrinya juga bilang, ini saja dia baru tertidur. Tak lama abang sampai baru saja dia terlelap di pangkuan adik, kata istrinya. Mas Putra juga bingung harus berbuat apa, karena baru anak pertama jadi mereka tidak punya pengalaman apa-apa sebelumnya. Mertuanya juga bingung kenapa anaknya menangis tak berhenti-henti tuh. Kalaupun dia sakit, pasti perutnya kembung dan ubun-ubunnya melengkuk ke dalam, kata mertuanya. Tapi anaknya tidak ada tanda-tanda seperti itu, jadi perut anaknya tidak kembung. Untuk informasi ya, di dalam kisah ini akan ada beberapa tulisan yang menuliskan kepercayaan dari narasumber atau tempat asalnya. Jadi diharapkan agar tidak julid dan berkata negatif, karena kita semua itu di sini mencintai toleransi satu sama lain. Dilanjut, Mas Putra akhirnya berinisiatif untuk menghubungi pamannya. Bisa dikatakan kalau paman Mas Putra ini memiliki ilmu supranatural, dan Mas Putra berharap pamannya bisa membantu mengobati anaknya. Paman Mas Putra bilang kalau anaknya hanya masuk angin biasa. Mas Putra lalu disuruh untuk mencari abu harang atau areng dan 1 buah jeruk nipis. Jika sudah terkumpul bahan itu, lalu Mas Putra disuruh menaburkan abu harang dan jeruk nipis ke ujung pisau. Jadi caranya, pisau itu dipanaskan dengan abu arang, lalu diperaskan air jeruk nipis di ujung pisau tersebut. Jika berbuih berarti anaknya sakit perut, dan dia tinggal oleskan saja di balik punggung yang anaknya sambil dibacakan 2 kalimat syahadat dan sholawat Nabi. Bila ternyata tidak berbuih, tandanya perut anakmu tidak sakit.
Mendengar hal itu, Mas Putra langsung mencari barang-barang itu di rumah orang tuanya yang lokasinya tidak terlalu jauh dari rumahnya. Delta meminta untuk ikut karena berhubung kuncinya dipegang oleh Delta, jadi Mas Putra mengiyakan. Sedangkan orang tuanya sedang tidak ada di rumah, melainkan di rumah kerabat yang sedang ada hajatan dan mereka pulang pagi. Di rumah orang tua Mas Putra ini hanya ditempati sama orang tua dan adik bungsunya saja, sedangkan yang lain sudah menikah dan memiliki rumah masing-masing. Saat mereka dalam perjalanan, Delta ini cerita ke Mas Putra kalau dia lihat anaknya kayak lagi main sama hantu. Mas Putra yang dengar hal itu kaget. Kok bisa? Dan Mas Putra mencoba untuk menyuruh adiknya itu untuk berkata jujur. Tapi adiknya kekeh bilang kalau dia tidak bohong. Katanya saat Mas Putra sudah berangkat kerja, lalu istrinya masuk ke dalam kamar untuk menidurkan anaknya dan adiknya ini masih nonton TV di ruang TV. Tiba-tiba Delta ini terkejut mendengar Putra Junior nangis kenceng-kencengnya di dalam kamar. Karena Delta khawatir dan lalu dia samperin Putra Junior di kamarnya. Delta juga bertanya kepada Mbak Mimi, kenapa Putra Junior bisa nangis menghayal seperti itu? Tapi istrinya menjawab tidak tahu kenapa. Anaknya bisa nangis seperti itu nggak tahu. Karena Mbak Mimi saat itu tiba-tiba aja tertidur pules. Mbak Mimi cerita ke Delta, saat itu dia sedang baring-baring sambil menyusui anaknya. Lalu dia ketiduran dan terbangun mendapati anaknya nangis ngejer seperti itu. Setelah itu Mbak Mimi menghubungi orang tuanya untuk datang ke rumah sambil nunggu kedatangan Mas Putra. Saat sedang menunggu orang tuanya datang, Mbak Mimi ini melihat ada notif di WhatsApp. Rupanya itu pesan dari teman Mbak Mimi yang bernama Mbak Lisa. Jadi sebelum Mbak Mimi ketiduran dan saat dia sedang memberikan susu anaknya, dia juga sempat bertukar balas pesan WhatsApp sama temennya, yaitu si Mbak Lisa tadi. Pas Mbak Mimi buka pesan dari temennya itu, dia bingung. Karena temennya ini bilang, kakak kirim VN atau voice note, apa itu kok serem sekali suaranya? Seperti bukan suara kakak. Terus Mbak Mimi jawab, voice note apa itu Lis? Tidak, kakak tertidur waktu kita chatan kok. Mungkin kakak tidak sengaja kamu VN saat hendak kamu membalas chat Lisa sebelum kakak ketiduran. Lalu Mbak Lisa ini membalas lagi, coba kakak dengar dulu VN-nya yang tadi kakak kirim ke Lisa dong. Dan saat Mbak Mimi mendengar itu, betapa terkejutnya Mbak Mimi dengan isi VN itu yang hanya bilang, anakku. Dan diiringi dengan suara anaknya yang sedang bermain sendiri gitu. Mendengar itu Mas Putra semakin mempercepat jalannya. Dan setelah tiba di rumah orang tuanya, dia langsung mencari bahan-bahannya dan mencobanya. Ternyata tidak berbuih. Tapi Mas Putra tetap mengoleskan itu di punggung belakang anaknya. Mungkin ada yang tahu tentang ini, bisa banget bantu share ya di komentar ya. Maksudnya tahu tentang cara pengobatan seperti itu gitu, khususnya teman-teman yang ada di Riau nih. Karena narasumber saat share cerita ini hanya nulis gitu, dan saat kita kirimkan sampel naskah yang harus dikoreksi dulu sama narasumber sebelum di-up di Twitter, juga nggak dikonfirmasi, mungkin sibuk ya. Jadi maaf jika tidak terlalu jelas. Jika di antara teman-teman ada yang paham mungkin bisa bantu jelasin di komentarnya ya. Karena kalau harus menunggu narasumber kan pasti akan sedikit lama. Karena cerita ini sudah dijadwalkan untuk upload hari ini di Twitter. Waktu itu Februari 2021 ya. Dan di sisi lain kita juga nggak bisa dong gupuh-gupuhin narasumber gitu. Gupuh-gupuhi. Mungkin nanti narasumber baca dan bisa bantu jelaskan juga. Sekarang kita lanjut dulu. Barulah dia mengecek ponsel istrinya untuk kebenaran yang disampaikan adiknya. Dan ternyata memang benar ada. Lalu tubuh Mas Putra jadi merinding. Lalu Mbak Mimi tanya sama Delta, selama kakak di kamar, Delta ada masuk ke kamar nggak? Lalu Delta menjawab, dari kakak masuk ke kamar, Delta belum ada masuk ke kamar kakak. Justru dari tadi Delta masih nonton TV. Mbak Mimi akhirnya menyudahi cerita itu. Dikarenakan masih takut dan jam sudah menunjukkan pukul 4 dini hari waktu subuh setempat. Dan Mas Putra harus kembali ke kapal pukul 6 pagi. Akan tetapi Mas Putra juga berpesan kepada mertuanya agar tetap tidur di situ dulu untuk beberapa hari ke depan. Sebelum Mas Putra naik ke kapal, dia sempat mampir ke rumah pamannya sebentar untuk mengecek sebenarnya ada apa dengan rumahnya, dan pamannya pun setuju untuk membantu. Beberapa hari kemudian, Mas Putra sudah tiba di rumah. Lalu dia menanyakan kondisi anaknya, dan istrinya bilang kalau kondisi anaknya sudah membaik, demamnya sudah hilang,
dan Mas Putra senang mendengar hal itu. Saat Mas Putra bertanya soal rumah, istrinya juga cerita jika pamannya sudah datang ke rumah untuk memeriksa. Pamannya titip pesan agar segera diadakan doa bersama atau syukuran. Soal wanita yang bermain dengan anaknya itu, memang penghuni di area rumah itu dan suka dengan Mas Putra. Mbak Mimi juga menambahkan, jika rumah ini sudah dipagari, diberi pelindung secara gaib, agar mereka tidak berani lagi masuk ke dalam rumah. Mas Putra juga menyadari sejak rumah itu pertama kali ditempati, belum pernah sama sekali diadakan syukuran atau doa bersama, karena saat itu Mas Putra juga terhalang biaya. Setelah kejadian ini, akhirnya Mas Putra mengadakan doa bersama atau syukuran, dan seketika mereka sudah tidak mengalami gangguan apa-apa lagi. Kejadian ini terjadi sekitar bulan Mei tahun 2020, di saat anaknya masih berusia 3 bulan, dan sekarang sudah 10 bulan. Terhitung sejak narasumber mengirimkan cerita ini ke tim cerita emak ya. Oke, jadi itu tadi pengalaman horor Mas Putra beserta keluarga di rumah barunya kala itu. Dan alhamdulillahnya sekarang semuanya udah kembali normal kembali. Menurutku sih dimanapun tempatnya, sekalipun rumah sendiri, itu pasti ada penunggunya. Cuma kita nggak bisa ngelihat ya. Dan sebagus apapun rumahnya, tapi jika tidak pernah ada aktivitas keagamaan di dalamnya, entah itu dipakai untuk ibadah, sholat untuk umat muslim ya, mengaji dan doa bersama, pastikan hawanya beda. Seakan-akan setan-setan itu penunggunya itu malah jadi gampang menghasut penghuni rumahnya, karena tingkat imannya lemah tuh kalau tidak pernah beribadah di dalam rumahnya. Hawanya juga beda, bukan hawa-hawa yang sejuk, yang menenangkan, tapi lebih ke dingin. Hanya begitu, terus kadang berubah tiba-tiba jadi panas atau ungkep atau gerah lah. Gak jelas, padahal ada kipas atau AC. Itu biasanya menandakan ada aktivitas yang dilakukan selain manusia atau orang. Bener gak sih? Makanya ada pepatah yang bilang, jadikan rumahmu seperti surgamu. Artinya ya, jadikan rumahmu sebagai tempat di mana kamu selalu mengingat Tuhanmu. Sebisa mungkin sering adakan pengajian, atau paling gak pakai untuk beribadah lah. Jangan mau rumahmu dijadikan tempatnya maksiat. Meski kadang manusia bisa lebih dari setan sih. Untuk Mas Putra yang di Riau, terima kasih banyak ya. Setidaknya ceritanya bisa dijadikan pengingat untuk yang baru beli rumah. Asal muasalnya gimana tuh, dicari dulu. Agar nggak hanya diposting di sosmed doang, melainkan juga harus diadakan pengajian atau syukuran. Hitung itu juga bisa dijadikan wujud rasa syukur kita kepada Allah karena nikmat yang tiada tara. Demikianlah cerita pendek dari Mas Putra di Riau yang dituliskan oleh tim cerita emak. Tony FS membacakan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah menyimak kisah-kisah di Tony FS.